Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengembangan budaya organisasi berdasarkan perspektif psikologi. Uh, Mata kuliah Psikologi Kepribadian SDM Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Hajah Rusdiana Naflia, MPDI. Sebelumnya perkenalkan kelompok 4 ada 3 anggota. Yang pertama ada Miftahul Huda, yang kedua ada Miftahul Khairi, dan yang ketiga ada Mohotib Budiantoro. Poin pertama yang akan kami bahas adalah pengertian budaya. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik. Kepribadian yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi cara kita berperilaku dan berinteraksi dengan yang lain. Ketika kita menggambarkan seseorang itu merupakan orang yang hangat, bersahabat, terbuka, menyenangkan, atau bahkan mungkin konservatif, maka sebenarnya kita telah menggambarkan perilaku seseorang. Organisasi juga memiliki kepribadian yang selanjutnya akan kita sebut sebagai budaya. Graves mengadopsi 3 sudut pandang berkaitan dengan budaya sebagai berikut. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Poin yang ketiga yaitu budaya merupakan produk sikap orang-orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologis antara individu dengan organisasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian organisasi. Apa sih itu organisasi? Jadi, istilah organisasi berasal dari kata organon, yaitu bahasa Yunani yang berarti alat. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, kayak misalkan uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana dan prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, unsur-unsur organisasi. Jadi, ini adalah unsur-unsur yang harus dimiliki oleh organisasi. Yang pertama ada kumpulan orang, terus ada kerjasama, ada tujuan bersama, ada sistem koordinasi, ada pembagian tugas dan tanggung jawab, dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah ada sumber daya organisasi gitu. Konsep budaya organisasi. Budaya organisasi itu didasarkan pada suatu konsep bangunan 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan asumsi dasar atau basic assumption. Yang kedua tingkatan nilai. Yang ketiga tingkatan artifak. 7 karakteristik sebagai sari dari budaya organisasi. 7 karakteristik tersebut, yang pertama inovasi dan pengambilan risiko. Tingkatan di mana para karyawan terdorong untuk berinovasi dan mengambil risiko. Yang kedua, perhatian yang rinci. Suatu tingkatan di mana para karyawan diharapkan memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada rincian. Yang ketiga, orientasi hasil. Tingkatan di mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil. Yang keempat, orientasi pada manusia. Suatu tingkatan di mana keputusan manajemen
memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang anggota organisasi itu. Yang kelima, orientasi tim. Suatu tingkatan di mana kegiatan kerja diorganisir di sekitar tim-tim, bukannya individu-individu. Yang keenam, keagresifan. Suatu singkatan di mana orang-orang itu memiliki sifat agresif dan kompetitif dan bukannya santai-santai. Yang ketujuh, stabilitas. Suatu tingkatan di mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo daripada pertumbuhan. Cameron 1999 menyampaikan dua dimensi utama budaya organisasi sebagai berikut: flexibility and description, dan stability and control. Yang kedua, external focus and differentiation, dan internal focus and integration. Dua dimensi budaya organisasi tersebut di atas membentuk 4 kuadran budaya organisasi. Yang pertama, the hierarchy culture. Jenis organisasi ini merupakan garis pemenang, pengambilan keputusan jelas, peraturan dan prosedur standar, pengendalian dan mekanisme akuntabilitas dinilai dan dihargai sebagai kunci untuk sukses. Yang kedua, the market culture. Jenis organisasi ini diorientasikan menuju lingkungan eksternal daripada internal. Fokusnya pada transaksi dengan konstitusi eksternal, mencakup pemasok, pelanggan, kontraktor, dan pemegang lisensi. Yang ketiga, the clan culture. Jenis organisasi ini mirip dengan keluarga besar, nilai dan tujuan yang dibagi, kesatu paduan kepribadian partisipatif dan rasa kebersamaan yang diserap. Karakteristiknya adalah kerja tim, program keterlibatan pegawai, dan komitmen institusi pada pegawai. Yang terakhir, the hierarchy culture. Asumsi jenis organisasi ini memandang bahwa inovatif dan mempelopori inisiatif adalah membawa sukses organisasi ini, terutama dalam mengembangkan produk dan program baru dan jasa baru. Penjelasan tersebut bahwa secara keseluruhan ada jenis budaya tertentu yang mungkin cenderung paling ditekankan dalam organisasi sesuai dengan yang dirasakan oleh para anggota organisasi pada saat itu ataupun sesuai dengan tuntunan kebutuhan institusi pada masa yang akan datang. Tentang pengembangan budaya dan organisasi. Dalam perkembangannya, pertama kali budaya organisasi dikenal di Amerika dan Eropa pada era 1970-an. Salah satu tokohnya Edward Hessen, seorang profesor manajemen dari Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, dan juga seorang ketua kelompok studi organisasi 1972 sampai 1981, serta konsultan budaya organisasi pada berbagai perusahaan di Amerika dan Eropa. Salah satu karya ilmiahnya Organization Culture and Leadership. Selanjutnya merujuk pemikiran Fred Luton dan Edgar Shin. Di bawah ini akan diuraikan tentang karakteristik budaya organisasi di sekolah, yaitu tentang yang pertama, observed behavior regulates. Yang kedua yaitu norm. Yang ketiga, dominant value. Yang keempat, filosofi.
Yang kelima, rules. Yang keenam, organization climates. Dan selanjutnya yaitu upaya mengembangkan budaya organisasi di sekolah, terutama berkenaan tugas kepala sekolah selaku leader dan manajer di sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah hendaknya mampu melihat lingkungan sekolahnya secara holistik sehingga diperoleh kerangka kerja yang lebih luas guna memahami masalah-masalah yang sulit dan hubungan-hubungan yang kompleks di sekolahnya melalui pedalaman pemahamannya tentang budaya organisasi di sekolah, maka ia akan lebih baik lagi dalam memberikan penajaman tentang nilai, keyakinan, dan sikap yang penting guna meningkatkan stabilitas dan pemeliharaan lingkungan belajarnya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.